Nggak perlu di cross check semua sampai dibuka semua onderdilnya, wah. Ini bukan mau beli sepeda. Ini anak orang. Kalau nggak jadi gimana? Jadi cukuplah melihat wajah dan telapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pandangan ataupun melihat perempuan ketika hendak mau dinikahi. Mana di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana melihatnya suami terhadap istri, melihat kemaluan suami istri, bisa dicek di keterangan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amman nadruh li ajlin nikahi fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini faqat minal hurrati wa ila ma ada ma baina surrati war rukbati minal amati. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas pandangan seorang laki-laki kepada perempuan dengan tujuan untuk dinikahi. Jadi tujuannya untuk dinikahi itu apa saja yang boleh dilihat? Apakah luar dalam boleh dilihat semua? Nah, mari kita simak penjelasannya dari kitab Syarah Qudul Lujen. Amman nadru li ajlin nikahi, adapun pandangan atau melihat perempuan li ajlin nikahi karena ada tujuan mau menikahi, mau nikah ya. Kan kalau kita mau nikah dengan perempuan ya harus dilihat dulu perempuannya, dicek dulu ya. Meskipun itu tidak wajib ya lebih baik dilihat dulu lah. Nah kalau mau lihat apanya saja yang boleh dilihat, nah itu harus tahu. Jangan mentang-mentang kalian mau ngawini cewek, mau ngelamar untuk dinikahi, nanti malah disurvei semua ya, malah dicek semua luar dalam. Nggak boleh itu. Ini ada aturannya dalam Islam. Cara ngeceknya itu bagaimana? Bukan sepeda bisa dicek luar dalamnya, dibongkar-bongkar. Ini anak orang ini. Iya kalau jadi dinikahi, kalau nggak jadi sudah dibongkar-bongkar nggak jadi. Nah. Oke, jadi ada aturannya teman-teman. Melihat perempuan untuk dinikahin itu yang boleh dilihat fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini faqata. Nah, itu ya. Yang jadi tekanan di sini faqata. Boleh dilihat itu hanya wajah dan telapak tangan. Makanya dalam film Ayat-Ayat Cinta, sang Fahri melihat calon istrinya si Aisyah yang dia pakai cadar ya. Ketika si Fahri itu mau dijodohkan dengan perempuan yang bernama Aisyah, kalau nggak salah di cerita itu sebenarnya si Fahri nggak usah lihat, sudah percaya. Tapi disarankan untuk melihat, untuk cross check. Yang di cross check itu hanyalah wajah dan tangan, telapak tangan. Akhirnya si Aisyah itu membuka cadarnya. Setelah si Fahri melihat langsung terkesima dan menundukkan kepala. Jadi dari wajahnya saja dan telapak tangan itu sebenarnya udah cukup, bisa mewakili. Jadi kalau sudah wajahnya bersih, tangannya juga halus, bersih, itu bisa mewakili ya bahwa perempuan itu sudah bagus. Cocok tidaknya dari situ saja. Jadi kalau tangannya udah bersih, bagus, apalagi udah lembut, berarti dia jarang bekerja. Bukan bekerja. Berarti ini yang lain bisa disimpulkan halus semua ini tangannya. Tapi kalau tangannya udah kasar, hitam, wah ini berarti rajin kerja. Yang lain bisa hitam-hitam semua. Seperti itu. Apalagi wajah. Nah, wajah bersih. Nah, itu sudah cukup.
itu berarti yang lain sudah bisa mewakili ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu di cross check semua sampai dibuka semua onderdilnya. Wah, ini bukan mau beli sepeda, ini anak orang. Kalau nggak jadi gimana? Jadi cukuplah melihat wajah dan telapak tangan sebagai survei awal untuk menikahi seorang perempuan. Sementara untuk cross check sifat-sifatnya bagaimana? Itu cara cross checknya bukan bertanya langsung pada orangnya, tapi tanyalah pada temannya. Lihatlah dia dengan siapa bergaul. Ya bisa tanya orang-orang sekitarnya. Cross checknya di situ. Jangan tanya langsung pada orangnya, apakah kamu baik? Wah, orang pasti ngaku baik semua. Jadi lihatlah temannya, dengan siapa dia bergaul. Tanyakan ke sana, barulah itu untuk sifat-sifatnya. Nah, untuk urusan nikah, ini kan orang menikahi perempuan itu ada 4 alasan. Tungkahul mar'atu, ada ya dalam hadis seperti itu. Jadi ada 4, saya lupa hadisnya. Karena diantaranya ya karena hartanya, karena nasabnya, karena apanya lagi ya. Diantaranya itu karena agamanya. Fatfar bidzatiddin. Jadi yang paling beruntunglah orang yang memilih karena agamanya. Itu yang paling bagus ya karena agamanya. Nasabnya, hartanya, kecantikannya. Jadi nasabnya itu keturunannya, kemudian hartanya, orang kaya atau tidak, kemudian kecantikannya, dan diantaranya yang terakhir itu adalah fatfar bidzatiddin. Tapi bukan berarti terakhir itu yang paling pilihan terakhir, tapi fatfar bidzatiddin maksudnya itu beruntung orang yang memilih istri karena pengetahuan agamanya ataupun karena bagusnya akhlaknya, perangainya, seperti itu. Terus itu kalau minal hurroti, dari wanita yang merdeka ya. Kalau sekarang sih semuanya sudah merdeka semua, nggak ada budak sekarang, sudah merdeka. Jadi yang hanya boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Kemudian kalau zaman dulu masih di zaman perbudakan, ini ada aturan wa ila ma'ada ma baina surrati wa rubati minal amat. Kalau dari budak perempuan di zaman dulu ya, ini itu yang boleh dilihat itu selain anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Berarti kalau amat itu bisa dilihat semua, kecuali yang ada di antara pusar dan lututnya itu tidak boleh dilihat. Seperti itu. Baik, itu penjelasan untuk hari ini. Dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang batas boleh melihatnya ketika ada tujuan menjadi saksi ataupun dalam urusan bertransaksi. Dan itu kita akan bahas di pembahasan di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang benar, bahwa minallah. Kalau ada keterangan yang salah, bahwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.